Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam inspirasi. Para sahabat dapat cinta KM97 Channel dimanapun Anda berada. Kembali bertemu dengan saya, Sami Tiapan. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta bunyikan lonceng agar selalu bisa mengikuti perkembangan KM97 Channel. Untuk kali ini saya ingin membahas atau menyampaikan tentang macam-macam jabatan seorang pekerja atau karyawan di sebuah pabrik industri atau perusahaan. Pada dasarnya jabatan di dalam sebuah perusahaan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu jabatan pekerja atau karyawan yang ada di dalam section atau di dalam seksi. Adapun jabatan yang ada di dalam section ini terbagi menjadi jabatan operator sampai dengan jabatan supervisor. Jabatan operator merupakan jabatan pekerja atau karyawan yang paling rendah yang berada di dalam sebuah pabrik industri. Operator ini mempunyai tugas dan kewajiban atau tugas dan tanggung jawab. Salah satu contohnya seperti melakukan kontak langsung dengan job pekerjaan yang ada di lapangan atau berhubungan dengan mesin produksi. Kemudian jabatan di dalam section yang kedua yaitu leader. Leader ini jabatan seorang pekerja atau karyawan yang ada di atas operator. Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai seorang leader ini salah satu contohnya yaitu mengatur atau mengkoordinir pekerjaan yang ada di lapangan yang dikerjakan oleh operator. Jabatan leader ini bisa ditempati oleh jabatan operator yang mempunyai skill atau keahlian yang mumpuni yang bisa dianggap mampu menjadi seorang koordinator. Sehingga para sahabat yang selama ini menjadi atau menempati jabatan operator bisa suatu saat akan naik jabatan atau dipromosikan menjadi leader di saat jabatan operator tersebut memang mampu atau mumpuni yang mempunyai skill untuk mampu menempati jabatan sebagai leader. Kemudian jabatan di dalam section yang ketiga yaitu jabatan foreman. Foreman ini merupakan jabatan yang diberikan kepada seorang pekerja atau karyawan di dalam section yang dimana seorang foreman ini merupakan jabatan yang membawahi seorang leader dan operator. Sehingga tugas dan tanggung jawab sebagai foreman ini salah satu contohnya yaitu membuat item check atau item control terhadap mesin produksi atau proses produksi yang kemudian nanti akan dikerjakan oleh leader dan operator. Untuk jabatan foreman ini bisa diisi atau bisa ditempati oleh seorang leader ya, leader yang memang udah senior atau leader yang mempunyai skill yang memang mumpuni, yang memang pantas untuk menjadi seorang motor di sebuah section ya. Sehingga para sahabat yang mempunyai jabatan leader jangan khawatir karena memang Anda mempunyai kesempatan untuk dipromosikan atau bisa menempati jabatan foreman ini. Kemudian jabatan yang ada di dalam section berikutnya yaitu jabatan supervisor. Jabatan supervisor ini merupakan jabatan paling tinggi di dalam sebuah section ya, section di dalam sebuah perusahaan. Jadi bisa dikatakan supervisor ini merupakan jabatan seorang pekerja atau karyawan di dalam section sebuah perusahaan yang dimana seorang supervisor ini diangkat sebagai section head atau pimpinan tertinggi di dalam sebuah section. Adapun tugas dan tanggung jawab seorang supervisor salah satu contohnya yaitu sebagai pengontrol utama atau penanggung jawab utama yang ada di dalam sebuah section, termasuk mengontrol semua pekerjaan yang ada di lapangan yang dikerjakan bawahannya seperti foreman, leader, dan operator. Untuk jabatan supervisor ini bisa diisi atau ditempati oleh seorang foreman yang memang foreman tersebut mempunyai skill yang mumpuni ya, atau memang foreman tersebut senior dan mampu untuk dipromosikan menempati jabatan supervisor. Jadi di dalam satu section ini para sahabat hanya terdapat satu supervisor ya,
sehingga jika sebuah section tidak ada supervisor, maka jika Anda sebagai foreman, maka Anda mempunyai kesempatan untuk bisa naik jabatan atau dipromosikan untuk menempati jabatan sebagai supervisor atau section head atau pimpinan tertinggi di dalam section. Para sahabat, untuk jenis jabatan di bagian kedua yaitu jabatan di dalam divisi atau departemen sebuah perusahaan. Jabatan yang ada di dalam divisi atau departemen sebuah perusahaan ini diisi oleh jabatan asisten manajer sampai jabatan general manager. Adapun jabatan asisten manajer ini merupakan jabatan yang diberikan kepada seorang pekerja atau karyawan yang mempunyai tugas atau peran sebagai asisten atau pendamping manajer untuk menghubungkan antara pekerjaan atau aktivitas yang ada di section untuk dihubungkan kepada divisi atau departemen. Kemudian asisten manajer ini juga bisa diisi ya atau ditempati oleh pekerja atau karyawan yang sebelumnya menjabat supervisor yang mempunyai skill tinggi atau keahlian yang memang mumpuni untuk dipromosikan menjadi asisten manajer, maka dia punya kesempatan atau kelayakan untuk menempati posisi asisten manajer. Kemudian jabatan berikutnya yang ada di dalam divisi atau departemen berikutnya yaitu jabatan manajer. Manajer ini merupakan jabatan yang diberikan kepada karyawan atau pekerja yang ada di dalam perusahaan yang mempunyai peran sebagai motor di dalam sebuah divisi atau departemen. Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai seorang manajer ini salah satu contohnya yaitu membuat rumusan kerja yang kemudian rumusan tersebut akan dijabarkan ke lapangan yang akan dikerjakan oleh section, karena memang rumusan kerja ini merupakan target dan prioritas dari divisi atau departemen tersebut. Seorang manajer ini atau jabatan manajer ini juga bisa diisi atau ditempati oleh karyawan yang sebelumnya menjabat asisten manajer. Jadi asisten manajer yang mempunyai skill tinggi atau keahlian yang mumpuni ini bisa dipromosikan atau mempunyai kesempatan untuk naik jabatan menjadi manajer. Kemudian jabatan di dalam divisi berikutnya yaitu Deputi General Manager atau yang biasa disebut dengan DGM. DGM ini merupakan jabatan yang diberikan kepada pekerja atau karyawan yang ada di dalam perusahaan yang mempunyai peran sebagai wakil atau pendamping dari pimpinan tertinggi di dalam divisi. Pimpinan tertinggi di dalam divisi yaitu General Manager. Adapun salah satu contoh tugas dan tanggung jawab sebagai seorang Deputi General Manager atau DGM di dalam sebuah divisi departemen perusahaan itu adalah mengkoordinasi jajaran yang ada di bawahnya untuk selalu melaksanakan kebijakan dari pimpinan tertinggi dari divisi tersebut atau departemen tersebut. Untuk posisi jabatan Deputi General Manager ini juga bisa diisi ya oleh pekerja atau karyawan yang sebelumnya menjabat manajer. Jadi para sahabat yang menjadi manajer punya kesempatan untuk naik jabatan atau dipromosikan menempati jabatan sebagai Deputi General Manager jika manajer tersebut mempunyai skill dan keahlian yang memang mumpuni untuk dipromosikan menjadi seorang Deputi General Manager. Kemudian jabatan berikutnya yang ada di dalam divisi atau departemen yaitu General Manager atau biasa yang disebut dengan GM. GM atau General Manager ini merupakan pimpinan tertinggi yang ada di dalam sebuah divisi atau departemen yang ada di dalam sebuah perusahaan. Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai seorang General Manager ini yaitu salah satu contohnya membuat kebijakan atau peraturan untuk divisi yang dipimpinnya yang meliputi segi safety, productivity, cost, quality, dan yang lain sebagainya.
Untuk posisi General Manager ini bisa diisi oleh pekerja atau karyawan yang sebelumnya memang menjabat Deputi General Manager, atau bisa dikatakan DGM yang mempunyai skill dan keahlian yang memang mumpuni. Ini bisa dipromosikan atau dinaikkan jabatan menjadi General Manager. Para sahabat, itulah tadi jabatan-jabatan yang ada di dalam divisi ya, divisi atau departemen di dalam perusahaan. Kemudian bagian jabatan yang ada di perusahaan, bagian yang ketiga yaitu jabatan direksi. Jabatan di dalam direksi sebuah perusahaan atau pabrik ini diisi oleh deputi direktur, kemudian ada jabatan direktur, dan ada jabatan presiden direktur. Sedangkan untuk tugas dan tanggung jawab atau kewajiban dalam direksi ini tentunya sebagai pimpinan tertinggi ya di dalam sebuah perusahaan, sehingga di dalam direksi ini tugasnya yaitu membuat kebijakan ataupun peraturan yang memang menyangkut sekup seluruh perusahaan, yang mengatur seluruh isi perusahaan. Baik para sahabat, demikian tadi macam-macam jabatan yang ada di dalam sebuah perusahaan. Saya ulangi lagi, ada 3 bagian, yaitu jabatan yang ada di dalam divisi seksi, kemudian yang kedua yaitu jabatan yang ada di dalam divisi atau departemen, dan yang ketiga yaitu jabatan yang ada di dalam direksi sebuah perusahaan. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.